Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan pastinya kita dalam keadaan penuh sukacita dan penuh kebanggaan bahwa Tuhan menciptakan kita pada saat ini punya suatu tujuan. Kita ada karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, dan kita mau bersyukur karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Dari kandungan Tuhan menciptakan kita, memanggil kita supaya kita tahu apa tujuan hidup kita ada pada saat ini. Jadi pada saat ini kita mau merenungkan hidup kita, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih kita mau bersukacita bahwa panggilan Tuhan itu indah dalam kehidupan kita, karena sejak kita dalam kandungan Tuhan sudah memanggil kita menjadi alat kerajaannya. Dan sebelum jauh kita mau menyembah Tuhan dulu, ya. Kita mau menyembah Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap cinta kasih anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan, nikmati sampai pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan mempunyai tujuan atas hidup kami pada saat ini, ya Tuhan. Tuhan punya tujuan menciptakan kami. Terlebih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau punya tujuan ketika kami dalam kandungan ibu kami. Engkau telah memilih dan memanggil kami menjadi alat kerajaan Tuhan untuk melakukan panggilan Tuhan yang sangat mulia. Terlebih mengerti jalan-jalannya Tuhan untuk kami lakukan, kami kerjakan. Dan pada saat ini buat kami lebih lagi mengerti, ya Tuhan, apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami tanya kepada Tuhan, apa yang harus kami jaga, dan apa yang harus kami jauhi supaya kami tidak jauh dari panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat panggilan-Mu yang indah. Terus ya Tuhan, Roh Kudus bekerja atas hidup kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita semakin banyak belajar firman Tuhan dan mau mengenal Tuhan dalam hidup kita, maka kita pun semakin dan semakin dalam, semakin dewasa lagi mengerti jalan-jalannya Tuhan dalam hidup kita. Dan pada saat ini kita mau belajar pada satu tokoh yang dimana Tuhan panggil untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Filistin. Dan kita mau belajar, tema kita hari ini adalah God's calling, ya, panggilan Tuhan, ya. Panggilan Tuhan yang sangat mulia. Mungkin banyak orang yang tidak mengetahui, tidak sadar bahwa Tuhan telah memanggil kita sebagai alat kerajaannya. Tapi kita harus bertanya bahwa pada saat ini Tuhan punya tujuan hidup. Makanya kita ada pada saat ini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus sadar, ya, bahwa kita punya tujuan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap dari kita ini diciptakan Tuhan dengan satu panggilan yang khusus untuk setiap
apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita masing-masing. Dengan memenuhi panggilan Tuhan, Tuhan memberikan masing-masing bagi kita, masing-masing dari kita setidaknya satu karunia untuk kita kerjakan. Dan karunia itu akan hilang ketika kita tidak menjaga hidup kita dengan baik. Ketika kita membuka celah bagi iblis, maka karunia itu pun akan hilang. Saudara yang terkasih, kita belajar dari satu tokoh, yaitu Simson, di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai 5 ya. Hakim-Hakim 13, kita mau sama-sama buka kebenaran firman Tuhan. Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai 5 dikatakan, pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang, dan namanya Manoah. Ini ayahnya Simson. Istrinya mandul, tidak beranak, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 4 katakan, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Dan ayat 5 katakan, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepada kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Nazir Allah, ya. Saudara terkasih, dan dengan dia akan dimulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ya saudara, Simson telah dipanggil dan Tuhan sudah pilih dari kandungan ibunya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Begitu juga kehidupan kita. Tuhan menciptakan kita, memilih kita pada saat ini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang kita lakukan semuanya Tuhan yang tahu, dan kita harus bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan untuk hidup saya pada saat ini, apa yang Tuhan mau dari diri kita. Dan pada saat ini yang Tuhan mau kita itu memenuhi panggilannya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa kebenaran firman? Bukan menyelamatkan, tetapi kita mau menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan lewat kehidupan kita yang penuh kebaikan seperti dikatakan firman Tuhan. Kita menjadi berkat. Dan pada saat ini Simson dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bayangkan saudara, dia dilahirkan dan diciptakan dan hidupnya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Filistin. Dan untuk mencapai tujuan ini, ya, Tuhan mengaruniakan dia sebuah kemampuan super. Jadi dia dari lahir sudah Tuhan kasih karunia, mempunyai kekuatan yang sangat super. Dan seperti itu juga kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kita karunia, dan karunia itu berbeda-beda, ya saudara, untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Dan pada saat ini Simson dilahirkan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan begitu juga ketika dia mempunyai kekuatan, Simson ini, ya, diincar-incar iblis untuk jauh dari panggilan Tuhan, untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk menyelamatkan tadi bangsa Israel. Dan pada saat ini dia pun meskipun begitu, iblis tetap berusaha mencari celahnya Simson, mencari kelemahannya, mencari apa yang membuat dia itu harus jauh dari panggilan Tuhan, apa yang membuat dia gagal untuk mencapai tujuannya, untuk menyenangkan hati Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, iblis melakukan segala cara, mencari segala cara dalam hidup kita untuk jauh dari panggilan Tuhan. Terlebih dia mencari celah, mencari kelemahan-kelemahan kita, mungkin dalam pikiran, ya, hati, tingkah laku, dan perkataan, ataupun dia siasat-siasat iblis yang lainnya, menggunakan situasi dan keadaan dan orang-orang di sekitar kita. Karena dikatakan di Hakim-Hakim pasal 16, ya, mau sama-sama baca. Dikatakan ayat 5, lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Ya, iblis mencari celah, sehingga ketika dia mencari kelemahan Simson, mereka mendapatkan kelemahannya dengan cara orang, ya, perempuan yang mereka utus untuk mencari kelemahan Simson.
Jadi Simpson kelemahannya ada di perasaan, ya. Karena cinta dia kalah, ya. Cinta dunia, cinta akan setiap zona nyaman. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai penguasaan diri. Mungkin kita adalah orang-orang yang lemah, punya keterbatasan, dan pastinya kita punya kelemahan-kelemahan yang akan dicari-cari iblis untuk menjauhkan kita dari panggilan Tuhan. Dan pada saat ini kita belajar bahwa dari kandungan Tuhan sudah mengaruniakan kita kekuatan, dan mari kita gunakan itu untuk kekuatan kita jauh daripada iblis. Pertanyaannya pada saat ini, sudahkah kita mengetahui, ya, panggilan Tuhan dalam hidup kita? Ya, apakah kita sudah tahu tujuan hidup kita pada saat ini? Coba kita mau sama-sama bertanya kepada Tuhan, apa sih Tuhan tujuan hidup kita? Apa sih panggilan Tuhan yang mau kita kerjakan? Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan? Bagaimana kita bisa mendapatkan penguasaan diri? Dengan cara berdoa. Hanya itu satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita jauh daripada Tuhan, tidak ada keintiman dalam persekutuan, dalam sebagai bapa dengan anak, kita mau bertanya, kita mau berdoa, kita mau bertanya bahwa Tuhan, apa sih yang mau Tuhan kendaki dalam kehidupan saya gitu. Ya, pada saat kita mau cari tahu dengan bertekun dalam doa. Doa adalah satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita jauh dari celaan iblis yang ingin menjauhkan kita dari panggilan Tuhan. Yang pada saat ini kita belajar, karena dikatakan di dalam Yeremia, ya, Yeremia pasal 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya saudara, Tuhan sejak kita lahir sudah mengenal kita. Dia sudah tahu bagaimana kita, karakter kita, sifat kita, tabiat kita. Walaupun kita punya dosa, Tuhan sudah menguduskan kita, dan Dia telah menetapkan kita, dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat kita sebagai nazirnya Allah, nabinya Allah. Karena kita sudah ditetapkan yang menjadi nabi bagi bangsa-bangsa untuk menyelamatkan orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. Dan pada saat ini tidak ada pengecualian, tidak ada alasan kita untuk kita itu digagalkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, panggilan Tuhan itu sangat mulia, panggilan Tuhan itu sangat indah, dan gunakan kesempatan itu dengan baik, dengan tidak membuka celah untuk iblis. Karena panggilan Tuhan itu dalam hidup kita sangatlah mulia, beda dengan panggilan-panggilan pekerjaan, tanggung jawab di dunia. Jadi mari pergunakan waktu dengan baik, dan pada saat ini kita mau terus menyenangkan hati Tuhan lewat karunia, lewat hidup kita yang sudah Tuhan berikan pada saat ini. Tetap cintai Tuhan, karena Tuhan kita itu Allah yang cemburu, karena Tuhan tidak mau kita berpaling, dan kita mau tetap memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, terus capai tujuan hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dan semuanya, ya, biarlah semuanya tetap dalam kendalinya Tuhan. Biarlah kita tetap dalam pengudusan dalam hidup kita, dan kita mau mencari jati diri kita di dalam Tuhan. Dan pada saat ini marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang terpanggil menjadi alat kebenaran firman Tuhan. Ya, inilah firman Tuhan kita pada saat ini. Kita mau terus berkarya, kita mau terus menjadi berkat bagi orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada saat ini, yang kami boleh renungkan bahwa kami punya tujuan hidup dalam hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan, dan tujuan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terlebih, haleluya, mengindahkan panggilan-Mu dalam hidup kami, untuk kami jadi berkat, menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih belum percaya, masih jauh daripada Tuhan. Jadikan kami alat kebenaran firman-Mu, jadikan kami alat-alat-Mu, berikan kami karunia Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami dalam melakukan panggilan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.